Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara atau solusi cara meracik atau membuat pupuk dengan cara difermentasi. Jadi pupuk yang saya akan buat atau yang saya akan racik sekarang ini khusus untuk pembuahan, agar lebih cepat merangsang pada bunga, cepat berbunga dan berbuah lebat. Bisa diterapkan ke beberapa jenis tanaman seperti tanaman cabai, sayur-sayuran, dan tanaman yang lain-lainnya. Seperti inilah hasil yang saya sudah coba dan saya sudah terapkan ke tanaman cabai. Hasilnya seperti ini, berbuah lebat. Jika teman-teman sudah melakukan dengan cara yang lain tapi belum hasil untuk membuahkan, tapi belum memuaskan, hasilnya kurang berbuah lebat, coba dengan cara seperti ini yang saya sudah coba terlebih dahulu. Saya sudah terapkan ke tanaman cabai, hasilnya juga seperti ini, cepat berbuah dan berbuah lebat. Agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini, mohon disimak sampai selesai cara dan langkah-langkahnya. Bahan apa saja yang saya akan gunakan, berikut cara dan langkah-langkahnya. Untuk bahan yang pertama di sini saya akan menggunakan kotoran ayam ya teman-teman. Kotoran ayam yang saya akan gunakan akan saya olah dengan cara difermentasi dengan beberapa bahan yang lain ya teman-teman. Kenapa harus difermentasikan terlebih dahulu? Nah, jadi difermentasikan terlebih dahulu itu agar lebih bagus lagi, lebih cepat, lebih bagus dari yang biasa ya teman-teman, mampu merangsang, mempercepat bunga dan berbuah lebat. Jika diolah terlebih dahulu menggunakan beberapa bahan yang lain untuk campuran atau tambahannya. Lalu setelah ini sekarang saya akan mempersiapkan untuk campuran bahan yang kedua ya teman-teman. Ini campuran bahan yang keduanya itu saya akan menggunakan air kotoran lele ya teman-teman. Air kotoran lele yang saya akan gunakan untuk campuran bahan kedua sekitar 5 liter. Jadi inilah ya teman-teman untuk campurannya. Dari kotoran ayam 1 ember dan tambahan yang kedua 1 ember atau 5 liter air kotoran dari lele. Jadi kotoran ayam yang saya akan gunakan ini ya teman-teman yang sudah tercampur dengan sekam padi ya teman-teman. Mohon disimak terus agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Dan jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing cara pembuatan pupuk atau meracik pupuk ya teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar. Untuk langkah berikutnya jangan lupa ya teman-teman, persiapkan ember besar seperti ini, lalu dituangkan dari kotoran ayamnya ke dalam ember besar seperti ini, agar lebih mudah waktu mengaplikasikan atau mengolah dengan beberapa bahan yang lain. Jadi harus menggunakan ember besar seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya ya teman-teman, kalau sudah selesai dituangkan dari kotoran ayamnya ke dalam ember besar, dimasukkan seperti ini. Untuk langkah berikutnya tinggal dituangkan saja dari kotoran lelenya seperti kotoran ayam ya teman-teman, seperti ini dicampurkan menjadi satu dari kedua bahan tersebut. Jadi seperti inilah langkah-langkahnya ya teman-teman, cara pembuatan atau cara memfermentasi pupuk dari kotoran ayam. Dan saya sudah coba, saya sudah terapkan terlebih dahulu hasilnya ke tanaman cabai dan hasilnya sangat luar biasa mengejutkan. Tanaman cabai cepat berbunga dan berbuah lebat. Bukan hanya untuk tanaman cabai saja, jika teman-teman mau menerapkan ke beberapa jenis tanaman bisa menggunakan pupuk yang saya akan racik atau yang saya akan sampaikan sekarang ini. Jadi pupuk ini khusus untuk merangsang, mempercepat bunga dan buah untuk semua jenis tanaman. Lalu kalau sudah selesai kedua bahan tercampur merata dengan diaduk terlebih dahulu ya teman-teman, untuk langkah berikutnya saya akan mempersiapkan atau menambahkan untuk campuran bahan yang berikutnya. Dan untuk tambahan campuran bahan berikutnya ya teman-teman, di sini saya akan menggunakan pupuk NPK 1616 yang saya sudah cairkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi pupuk NPK yang saya sudah cairkan ini terlebih dahulu ya teman-teman, tidak untuk semuanya digunakan atau dicampurkan ya teman-teman, melainkan saya akan
ambil sekitar setengah liter ya teman-teman. Ini hanya untuk biangnya, biang dari pupuk ya teman-teman, pupuk fermentasi dari kotoran ayam. Jadi akan saya ambil terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini agar lebih jelas lagi takarannya ya teman-teman. Sekitar setengah liter yang digunakan untuk campuran kotoran ayam, sekitar 1 ember, dan kotoran lele 5 liter. Jadi setengah liter dari campuran pupuk NPK 1616 yang sudah saya cairkan terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu setelah ini tinggal dituangkan saja seperti ini ya teman-teman ke dalam ember yang sudah berisi kedua bahan. Jangan lupa kalau sudah selesai dituangkan dari pupuk NPK 1616 nya ya teman-teman, diaduk terlebih dahulu seperti biasa agar lebih bagus tercampur merata ketiga bahan dari pupuk kotoran ayam sama kotoran lele dan pupuk NPK 1616 nya tercampur merata menjadi satu, diaduk terlebih dahulu seperti ini. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap pengadukan tercampur merata menjadi satu, untuk tambahan berikutnya ya teman-teman, di sini saya akan menggunakan garam krosok ya teman-teman. Untuk campuran bahan berikutnya garam krosok yang saya akan gunakan. Jadi kalau garam krosok yang asli itu ya teman-teman, bentuk atau teksturnya itu agak sedikit besar-besar dan kasar seperti ini. Jadi campuran dari garam krosok ini ya teman-teman, ini campuran untuk bahan yang terakhir. Kita hitung berapa sendok yang digunakan ya teman-teman. 1 2 3 4 5 sendok ya teman-teman untuk campuran dari bahan yang terakhir, yaitu garam krosok atau garam kasar. Seperti biasa kalau sudah selesai semua bahan tercampur merata, diaduk terlebih dahulu seperti ini agar lebih bagus melarut menjadi satu dari ke semua bahan teman-teman, tercampur merata seperti ini, diaduk terlebih dahulu. Lalu setelah ini kalau sudah selesai semua bahan tercampur merata ya teman-teman, dengan tahap demi tahap cara memprosesnya, jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu atau 1 bulan lamanya ya teman-teman. Difermentasikan sekitar waktunya 2 minggu atau 1 bulan yang digunakan untuk waktu cara memfermentasikannya. Jangan lupa menggunakan wadah yang tertutup ya teman-teman seperti ini agar mempermudah waktu membuka atau mengontrol buka tutupnya seperti ini menggunakan wadah yang tertutup. Dan kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, jangan dicampurkan apa-apa lagi, langsung digunakan saja ke tanaman yang mau dipupuk. Dan cara takarannya, penggunaannya itu tergantung besar sama kecilnya. Kalau untuk tanaman yang besar bisa menggunakan 1 gayung, dan kalau yang kecil bisa menggunakan takaran 1 gelas kalau tanamannya kecil seperti tanaman cabai dan tanaman sayur-sayuran ya teman-teman, yang kecil-kecil tanamannya. Saya sarankan cara pemakaiannya harus dengan rutin ya teman-teman, seminggu sekali digunakannya. Cara pemupukannya dengan pupuk ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.